Shalom saudara-saudara sekalian, kembali dalam video ini saya hendak memulaikan dengan satu klaim, dan klaim itu adalah sebagai berikut. Urutan waktu dalam Kolose 2 ayat 16 menunjukkan bahwa Sabat dalam ayat ini adalah Sabat mingguan. Urutan waktu itu adalah urutan waktu tahunan yang ditandai atau ditunjukkan dengan munculnya kata hari raya, itu tahunan. Kemudian bulanan yang ditandai dengan kata bulan baru. Dan yang terakhir adalah mingguan ditandai dengan kata sabat. Nah, karena urutan waktu di ayat ini dimulaikan dengan perayaan tahunan, diikuti dengan perayaan bulanan, maka sudah pasti perayaan yang datang berikutnya sudah pasti adalah perayaan mingguan, dan itulah Sabat. Kalau begitu Sabat mingguan. Dengan demikian, Sabat di Kolose 2 ayat 16 sudah pasti adalah Sabat mingguan dengan mengikuti pola urutan waktu ini. Dan ini juga katanya didukung oleh ayat-ayat dalam Perjanjian Lama. Nah, saudaraku yang kekasih, ini adalah argumentasi yang digunakan oleh saudara-saudara kita yang menganggap bahwa hari Sabat, hari ketujuh dalam minggu, tidak perlu lagi dikuduskan oleh umat Tuhan, atau tidak perlu lagi dikuduskan oleh orang Kristen secara khusus. Tapi Sabat itu sesungguhnya adalah untuk semua orang. Tapi tidak perlu lagi dikuduskan karena Kolose 2 ayat 16 telah menyatakannya dengan jelas. Sekarang pertanyaannya, apakah klaim ini atau apakah argumentasi ini memiliki dasar Alkitab yang kuat? Mari kita lihat apa kata Alkitab tentang hal ini. Klaim ini menyatakan bahwa Perjanjian Lama mendukung pemahaman yang saya sudah sebutkan di atas. Ayat-ayat tersebut adalah 1 Tawarik 23 ayat 30 dan 31. Kemudian 2 Tawarik 2 ayat 4. Kemudian 2 Tawarik 8 ayat 12 dan 13. Kemudian 2 Tawarik 31 ayat 3. Kemudian Nehemia 10 ayat 33. Kemudian Yehezkiel 45 ayat 17. Dan yang terakhir adalah Hosea pasal 2 ayat 11. Nah, dari 7 ayat ini, 2 ayat yang terakhir adalah ayat yang spesial yang akan kita bahas. Tetapi, mari kita lihat 7 ayat ini satu demi satu dan mencoba membuktikan apakah klaim yang saya sebutkan di awal video tadi memang benar atau tidak. Mohon saudara mengikuti pembahasan ini sampai selesai. Ayat yang pertama yaitu 1 Tawarik 23 ayat 30 dan 31 yang berbunyi demikian. Selanjutnya, mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi. Demikian juga pada waktu mempersembahkan segala korban bakaran kepada Tuhan, pada hari-hari Sabat, bulan baru, dan hari-hari raya, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mereka, sebagai tugas tetap di hadapan Tuhan. Nah, saudara lihat di sana ada urutan-urutan waktu disebutkan. Tetapi setelah membaca ayat ini berkali-kali, saya dapati urutan waktu dalam ayat ini adalah sebagai berikut. Yaitu yang dimulai, urutan waktu ini dimulai dengan harian. Ditandai dengan munculnya kata setiap pagi dan juga setiap petang.
ini adalah perayaan harian. Kemudian mingguan yang ditandai dengan kata hari Sabat. Lalu urutan waktu yang berikut muncul di ayat ini adalah bulanan, ditandai dengan bulan-bulan baru. Ini adalah perayaan bulanan. Lalu yang terakhir adalah tentu tahunan yang ditandai dengan hari-hari raya. Nah, kalaupun saudara perhatikan ayat ini dengan jelas, saudara akan dapati di sana bahwa fokus ayat ini adalah pada korban bakaran atau kurban bakaran dan bukannya pada hari-hari khususnya, perayaan-perayaan khususnya orang Israel. Ayat yang kedua, yaitu 2 Tawarik pasal 2 ayat 4, berbunyi demikian. Ketahuilah aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan, Allahku, untuk menguduskannya bagi Dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian, dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami, sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Nah, sekali lagi, kalau kita baca ayat ini kembali berulang-ulang, urutan waktu yang akan kita temukan di ayat ini sama dengan ayat yang pertama, yaitu harian ditandai dengan tiap pagi dan petang, kemudian mingguan ditandai dengan kata hari Sabat, kemudian urutan waktu berikut adalah bulanan ditandai dengan kata bulan baru, dan tahunan yang ditandai dengan perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan. Nah, saudara lihat itu urutan waktu, harian, mingguan, bulanan, tahunan. Saya ulang-ulang supaya saudara ingat. Nah, kembali lagi, fokus dari ayat ini juga adalah pada korban bakaran atau korban persembahan dan bukan pada hari-hari perayaan khusus. 2 Tawarik 2 dan 13 adalah ayat selanjutnya yang katanya mendukung urutan waktu di Kolose 2 ayat 16. 2 Tawarik 8 ayat 12 dan 13. Lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan yang didirikannya di depan balai bait suci. Dengan apa yang menurut perintah Musa ditetapkan sebagai korban, perhatikan ini, untuk setiap hari, yakni pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun pada hari-hari raya. Kalau saudara perhatikan lagi ayat ini, baca kembali berulang-ulang, urutan waktu yang akan saudara temukan di ayat ini adalah harian, ditandai dengan kata setiap pagi petang, kemudian mingguan, yaitu hari Sabat, bulanan, yaitu bulan baru, dan tahunan, yaitu hari raya. Nah, ayat yang keempat, 2 Tawarik 31 ayat 3 berkata begini, Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru dan hari-hari raya, yang semuanya ditulis dalam Taurat Tuhan. Sekali lagi, pengulangan urutan waktu dari 3 ayat sebelumnya kembali terulang di ayat ini, yaitu harian, ditandai dengan kata setiap pagi petang, mingguan, ditandai dengan munculnya kata hari Sabat, kemudian bulanan, ditandai dengan munculnya kata bulan baru, dan ditandai dengan munculnya kata hari-hari raya. Nah, itu ayat yang keempat.
Sekarang mari kita lihat ayatnya yang kelima. Nehemia pasal 10, 32 dan 33 berbunyi demikian. Pula kami mewajibkan diri untuk memberi setiap tahun 1/3 shikal untuk ibadah di rumah Allah kami, yakni untuk roti sajian, untuk korban sajian yang tetap, untuk korban bakaran yang tetap, untuk hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan masa raya yang tetap, untuk persembahan-persembahan kudus dan korban-korban penghapus dosa, untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, serta segala pekerjaan di rumah Allah kami. Nah, sekali lagi saudara yang kekasih, ini kembali adalah harian, mingguan, bulanan, tahunan. Oke? Oleh karena setiap pagi dan petang pengulangan kata ini, lalu hari Sabat, bulan baru, dan hari raya, ini menunjukkan urutan waktu yang sama dengan 4 ayat yang pertama. Kita mau lihat ayat yang cukup berbeda, yang sedikit berbeda dengan 5 ayat sebelumnya, yaitu Yehezkiel pasal 45 ayat 17. Ayat ini juga dipakai untuk mendukung klaim yang saya sebutkan di awal video tadi. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban-korban, korban sajian, korban curahan, pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Dalam ayat ini, bila kita baca kembali, tidak ada urutan waktu yang jelas dan berurut. Oleh karena fokus ayat ini adalah bukan pada hari, tetapi pada korban yang harus dipersembahkan. Mari kita lihat apa yang ada di ayat ini. Ada 3 hal yang disebutkan di ayat ini, yaitu korban bakaran, korban sajian, korban curahan. Ini adalah korban persembahan yang selalu dilakukan pada setiap hari, pagi petang. Untuk mendapatkan kejelasan dari ini, mari kita baca Bilangan pasal 28 ayat 5 sampai 7. Juga 1/10 eva tepung yang terbaik untuk korban sajian, diolah dengan 1/4 hin minyak tumbuk. Itulah korban bakaran yang tetap diolah pertama kali di atas Sinai menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban curahannya ialah 1/4 hin untuk setiap domba, minuman yang memabukkan sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus. Nah, jadi Yehezkiel 45 ayat 17, bila kita lihat ini memiliki urutan waktu seperti berikut. Dimulai dengan harian yang ditandai dengan korban bakaran, korban sajian, korban curahan, karena 3 jenis korban ini dilakukan setiap hari, pagi dan petang. Lalu urutan waktu yang berikut muncul adalah hari-hari raya. Ini adalah tahunan. Karena kalau sudah ingat pembahasan sebelum dari pembahasan ini, kata hari raya dalam bahasa Ibrani datang dari kata hak, dan kata hak dalam Alkitab Perjanjian Lama, Hebrew Bible, selalu dan hanya merujuk kepada 3 hari raya tahunan orang Israel, yaitu Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Jadi saya ulangi lagi, urutan waktu di Yehezkiel pasal 45 ayat 17 dimulai dengan harian, kemudian tiba-tiba ke tahunan ditandai dengan kata hari-hari raya, lalu balik ke bulanan, yaitu bulan-bulan baru, dan mundur ke mingguan, dan balik lagi ke tahunan,
yang ditandai dengan kata perayaan kaum Israel. Jadi, Yeskiel 45 ayat 17 tidak memiliki urutan waktu yang jelas dan berurut seperti yang kita miliki di Kolose 2 ayat 16. Nah, kita sekarang tiba pada ayat yang ketujuh, ayat yang cukup unik. Mengapa? Oleh karena memiliki persamaan dengan Kolose 2 ayat 16. Dan ayat itu adalah Hosea pasal 2 ayat 11. Bunyinya sebagai berikut. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya dari segala perayaannya. Kalau saudara baca ayat ini sangat mirip dengan apa yang kita dapati di Kolose 2 ayat 16. Jadi, jika memang Rasul Paulus menggunakan urutan waktu yang seperti dalam perjanjian lama, ya, atau bisa saya katakan, sekiranya memang Paulus mengutip perjanjian lama ketika ia menulis Kolose pasal 2, khususnya ayat 16, maka ayat inilah yang Paulus akan kutip. Hosea pasal 2 ayat 11. Karena Hosea 2 ayat 11 adalah satu-satunya ayat dalam perjanjian lama. Satu-satunya dalam perjanjian lama yang memiliki urutan waktu yang sama persis dengan Kolose 2 ayat 16. Yaitu hari raya, bulan baru, sabat. Perhatikan persamaan dari dua ayat ini. Persamaan dari Kolose 2 ayat 16 dan Hosea pasal 2 ayat 11. Persamaan yang pertama adalah keduanya tidak menyinggung tentang korban harian. Itu yang pertama. Yang kedua, keduanya menyinggung 3 perayaan orang Israel, yaitu hari raya, bulan baru, sabat. Urutannya pun sama, mengikuti urutan yang sama, yaitu hari raya, bulan baru, sabat. Persamaan yang berikut adalah kata sabat di 2 ayat ini semuanya tidak memiliki definite article the. Masih ingat pembahasan Kolose 2 ayat 16 bagian pertama, bagaimana mengidentifikasi sabat di perjanjian lama? Tidak ada definite article dalam 2 kata sabat ini. Kemudian yang terakhir, persamaan yang terakhir adalah keduanya fokus pada perayaan, bukan pada kurban. Kalau ayat-ayat sebelumnya yang kita sudah bahas tadi fokus kepada kurban dan bukan pada perayaan khusus, ayat ini, Kolose 2 ayat 16 dan Hosea 2 ayat 11, kedua-duanya fokus kepada perayaan dan bukan kepada sacrifice atau kurban. Nah, saudara yang kekasih, ada 2 hal penting yang harus kita perhatikan di 2 ayat ini, khususnya tentang kata sabat di Hosea pasal 2 ayat 11, lebih khusus. Yang pertama, kata sabat di Hosea pasal 2 ayat 11 tidak memiliki definite article. Dan kita tahu dalam pertemuan pertama atau pembahasan pertama, bila kita tidak memiliki atau tidak menemukan definite article di depan kata sabat, maka dipastikan sabat itu adalah sabat tahunan dan bukan sabat mingguan. Yang kedua, kata sabat dalam Hosea 2 ayat 11 menggunakan atau diikuti dengan kata kepemilikan nya. Jadi sabatnya dalam terjemahan bahasa Inggris her Sabbath. Karena her di sini merujuk atau refer kepada orang Israel. Nah, kita juga dapati dari pembahasan yang pertama, setiap kata sabat yang
diikuti dengan katanya, sabatnya, mengindikasikan bahwa sabat yang dibicarakan itu adalah sabat tahunan, karena sabat mingguan tidak menggunakan katanya. Sebaliknya, sabat mingguan selalu kalau menggunakan kata kepemilikan, yaitu menggunakan my Sabbath, bukan her Sabbath, tapi my Sabbath. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya, Sabat Tuhan Allahmu. Nah, Sabat di Hosea 2 ayat 11, kalau begitu bukanlah Sabat mingguan, tetapi Sabat tahunan yang dirayakan oleh orang Israel setiap tahun. Saya setuju dengan terjemahan dari Revised English Bible, karena terjemahan ini mengikuti atau menggunakan kata yang lebih tepat dengan 3 urutan waktu di Kolose 2 ayat 16. Gantinya menggunakan kata hari raya, terjemahan ini menggunakan kata pilgrimage. Karena memang 3 hari raya ini adalah 3 hari raya pilgrimage, di mana orang Israel harus keluar. Oke? Urutan waktu dalam Kolose 2 ayat 16 berbeda dengan urutan waktu yang kita temukan dalam kitab Bilangan, kitab Tawarik, Nehemia, dan Yeskiel, yaitu 6 ayat yang kita bahas di awal video tadi. Jadi kalau begitu saudara yang kekasih, klaim yang menyatakan bahwa sabat dalam Kolose 2 ayat 16 adalah sabat mingguan karena Paulus mengikuti pola urutan waktu yang sama yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Klaim ini secara tekstual, secara kontekstual, secara linguistik tidaklah akurat, tidaklah tepat, dan tidaklah benar. Alasannya sederhana. Mari saya tunjukkan. Alasan yang pertama adalah 6 ayat yang saya sudah tunjukkan kepada saudara di awal tadi, semuanya memiliki bukan hanya 3 urutan waktu seperti di Kolose 2 ayat 16, tetapi sebaliknya memiliki 4. Bukan hanya 3, tapi 4, yaitu harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan itu diulangi terus. Lalu khusus untuk Yeskiel 45 ayat 17, ayat ini justru tidak memiliki urutan waktu yang jelas dan beraturan, seperti yang saya sudah perlihatkan kepada saudara-saudara. Alasan yang ketiga, bila dalam Kolose 2 ayat 16 urutan waktu yang dimulai dari tahunan, saudara baca ayat itu kan, Kolose 2 ayat 16 dimulai dari tahunan, yaitu hari raya, kemudian bulan baru, sabat. Jadi urutan waktu di Kolose 2 ayat 16 dimulai dengan tahunan. Sebaliknya di 6 ayat yang kita sudah pelajari pertama tadi, urutan waktunya dimulai dari harian, bukan dari tahunan. Jadi reverse, berlawanan. Urutan waktu di Kolose dalam Hosea 2 ayat 11 adalah sama yang kita temukan dalam Kolose 2 ayat 16. Urutan waktunya memang sama, tepat, tahunan, mingguan, tahunan. Ya, ini klaim yang tidak berdasar Alkitab ya. Tahunan, mingguan, tahunan, bulanan, mingguan. Urutan waktu dalam Hosea 2 ayat 11 sama dengan yang kita temukan dalam Kolose 2 ayat 16, karena kata sabat di Kolose 2 ayat 11 adalah juga sabat tahunan berdasarkan linguistik marker yang kita pelajari di pertemuan pertama. Nah, jangan juga kita lupa bahwa urutan waktu di Kolose 2 ayat 16 bukanlah seperti yang diklaim oleh saudara-saudara kita. Tahunan, bulanan, mingguan.
Yang betul sesungguhnya kalau kita pelajari dan kalau saudara ikuti pembahasan yang kedua yang saya posting di beberapa hari yang lalu, urutannya adalah tahunan, bulanan, tahunan. Karena kata hari raya berbicara perayaan tahunan, kata sabat juga di Kolose 2 ayat 16 adalah perayaan tahunan yang dirayakan oleh orang Israel secara tahunan. Jadi dengan demikian saudara yang kekasih, lebih jelaslah bagi kita bahwa kata sabat di Kolose 2 ayat 16 adalah sabat tahunan dan bukan sabat mingguan. Semoga pelajaran ini boleh bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian dan menguatkan iman saudara-saudara sekalian. Tuhan kiranya memberkati. Amin.